Kalau dididik sampai dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz, itu luar biasa akhirnya. Dia yang akan memberikan mahkota, ya, yang memasukkan orang tuanya ke dalam surga adalah dia. Dia yang memberikan mahkota surga kepada ayah dan ibunya. Kan luar biasa. Kayaknya tidak ada perbandingannya ketika kita mendidik anak kita ya, sekolah di luar negeri, tapi dia tidak bisa menjadi aset yang utama di akhirat kelak. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak Rektor yang saya muliakan, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Dan nantinya juga akan disampaikan dengan lebih detail oleh Ustaz Suryanda bersama Ibu. Ya, mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Umi Abi yang dirahmati Allah, selanjutnya ketersambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Rektor Universitas Al-Muslim, juga merupakan praktisi pendidikan Kabupaten Medan, Dr. Haji Amirudin Idris, SE, MSI, berkenan mengambil tempat di atas pentas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Secara terus-menerus, tidak henti, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terus mengalir rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, kepada kita semua yang paling sangat berharga pagi ini. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, terus tetap beribadah kepadanya. Satu kegiatan yang sungguh super penting, luar biasa. Sebentar lagi akan kita ikuti amanah-amanah, nasihat-nasihat yang telah diundang, yaitu untuk bagaimana membawa anak kita, amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa bermakna bagi agama, bangsa, keluarga kita sekalian. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al dan sahabat sekalian yang saya muliakan, saya hormati Ustaz Haji Suryanda Lubis SAG dan istri, ibu yang barusan hadir di tengah-tengah kita jauh dari Sumatera Utara menghadiri ini. Harapan kami adalah Bapak Ibu dapat mengikuti sebaik-baiknya. Saya hormati unsur pimpinan kampus, Wakil Rektor 4, ada Dekan Fakultas Kejuruan. Yang saya hormati pembina sekolah-sekolah di bawah jaringan sekolah Islam terpadu, Bapak atau Ustaz Zulfahmi. Ustaz Zulfahmi adalah bukan dosen Fakultas Tarbiyah, tapi dosen Fakultas Teknik Universitas Al-Muslim di Universitas. Jadi hal-hal seperti ini bukan tugas orang tarbiyah saja,
tapi juga seorang teknik, juga seorang ekonomi, juga seorang sains dan lain-lainnya. Ibu rektor dan beberapa staf yang saya hormati, mewakili pemerintah Biren, mungkin dinas-dinas pendidikan atau UPTD pendidikan dalam Kabupaten Biren, penghormatan kepada orang tua, wali, kepala sekolah, ada mungkin tamu-tamu yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon maaf. Tapi yang paling penting hari ini, sejenak sebentar lagi akan kita ikuti topik utama, yaitu sebagaimana yang terlihat di depan kita dengan topik yang telah disampaikan oleh panitia. Saya pagi ini merasa sangat kecil, sangat apabila saya bandingkan, apabila saya melihat apa yang dilakukan oleh rekan-rekan pembina sekolah Islam terpadu ini. Sangat kecil saya, walaupun diagung-agungkan, disampaikan Universitas Muslim adalah universitas terbaik, universitas swasta terbaik untuk Aceh, universitas terbesar untuk Aceh. Dilihat dari kampus, dilihat dari fasilitas, dilihat dari dosen, dilihat dari jumlah mahasiswa dan berbagai kajian lain. Tapi saya hari ini selaku rektor yang membina ini, yang memulai ini, tidak apa-apa apabila saya bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sekolah Islam terpadu yang hari ini, dan ikhlas saya sampaikan ini bukan di mulut saya. Karena membangun kapasitas pendidikan bersifat sarana, prasarana seperti gedung ini. Gedung seperti ini di kampus ini ada 3-4. Kampus timur, luas, nyaman, tidak semudah, tidak seenak, tidak segampang kita bangun anak-anak kita, generasi-generasi PAUD dan TK, mulai sekolah-sekolah TK dan PAUD. Tidak segampang membangun gedung, membangun jalan, hotmik, gedung bertingkat, dan berbagai fasilitas yang lain. Hari ini ada uang, besok ada uang, nggak ada uang tidak di bank, nggak ada di bank tidak di investor. 3-6 bulan selesai setelah itu semuanya. KB 6 bulan itu selesai membangun jalan, gedung semuanya. Tapi membangun generasi, apa yang disampaikan oleh Pak Guru kami tadi, bukan segampang membangun gedung. Tadi saya tanyakan pada Pak Guru kami, tahun kalkulanya diawali pada tahun 2004, 17 tahun, pelan-pelan, baru dapat tercipta hari ini. Salah satu contoh sebagaimana hafid yang anak tadi. Bukan segampang itu. Saya merasakan dalam proses pendidikan kampus ini. Kadang-kadang lulusan-lulusan itu tidak sebagaimana harapan hati kita. Tapi ini harapan-harapan kita. Insya Allah saya lihat sekolah Islam yang terpadu ini telah mengambil amanah untuk itu. Kampus ini kami selaku rektor adalah milik masyarakat pesanan secara khususan masyarakat Biren secara umum. Jadi kami sangat concern, sangat ingin, sangat terbuka untuk membantu pendidikan-pendidikan yang ada di Biren, yang mampu kami sebagaimana menyediakan fasilitas hari ini, yang mampu kami hanya menyediakan tempat pertemuan. Alhamdulillah mungkin tempat pertemuan ini, kalau saya lihat di Kabupaten Biren, kita memiliki sarana yang terbaik sehingga nyaman dalam mendapatkan ilmu yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustaz Suryanda.
hadirin orang tua murid, apakah laki-laki perempuan, saya hari ini selaku tuan rumah menyampaikan gedung ini adalah gedung auditorium Ambrosius Pesangan. Tidak salahnya umpamanya penumpang pesawat itu disampaikan gedung ini lantai 2 memiliki pintu di depan, di belakang saya satu, kalau ada ingin turun ke bawah di belakang satu, memiliki toilet di lantai 1, lantai 2 untuk memudahkan kalau ibu bapak ada keperluan tertentu. Ada halaman yang kecil, jadi ada disampaikan pada MC, ada parkiran yang tidak tertib karena mungkin parkiran kita kalau tidak ada bisa di depan kampus, kita telah kerjasama dengan Masjid Besar Pesangan. Kalau memarkirkan kendaraan di Masjid Besar Pesangan itu diambil sedikit dana, dan tersebut bukan untuk pribadi, adalah untuk pengembangan masjid kita juga. Itu telah ada suatu kerjasama kita dengan imam masjid. Hadirin yang saya muliakan, sangat harus sekali lagi bahwa memang apa yang disampaikan oleh Pak Zulfahmi tadi, ini ada dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, adalah dosen guru-guru yang dipakai pada 5-6 sekolah ini adalah guru-guru daripada alumni di sini. Ini suatu kebanggaan, suatu kepercayaan besar dari jaringan sekolah jaringan Islam Terpadu ini. Semoga hal-hal seperti ini terus kita bangun, kita lakukan koordinasi yang baik sehingga membangun pendidikan biru ke arah apa yang kita harapkan. Di samping itu kami sampaikan juga bahwa kami atau kita di Universitas Al-Muslim ini adalah juga memiliki visi misi yang sama dengan apa yang digagas oleh sekolah jaringan Islam Terpadu ini, adalah mendidik generasi bangsa. Yang hari ini Yayasan Al-Muslim Pesangan memang membuka sekolah madrasah sanawiyah, membuka madrasah aliyah, membuka perguruan tinggi Islam, dan yang kedua yang berikutnya adalah ada sebuah Universitas Al-Muslim. Universitas Al-Muslim hari ini memiliki 28 program studi pada 7 fakultas, dan memang hal ini apabila saya bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dengan pembina Pak Ustadz Fauzi yang hari ini tidak datang dan Ustadz Zulfahmi, kami tidak seberapanya, sehingga kami melakukan suatu terobosan baru pada tahun lalu, tahun 2015-2016, yang selama ini kami membina kampus hanya pada tingkat perguruan tinggi, mencontoh kepada sekolah ini membuka Sanawiyah Terpadu Al-Muslim. Ini adalah baru terlaksana pada tahun kedua. Memang pada saat pertama kami setelah mensurvei, melakukan penjejakan, masyarakat hari ini sangat dibutuhkan sekolah-sekolah Islam yang memiliki kualitas bagus, bahkan ditambah lagi kalau ada adalah pada sekolah tingkat sanawiyah adalah harus memiliki boarding school, yaitu berasrama. Kiranya percontohan ini kami ambil pada tahun pertama, kami ambillah secara wakaf dasar kampus, kita bangun sekolah sanawiyah, terima santri 60 orang. Tahun kedua rupanya yang mendaftar 500 orang. Yang mampu kita adalah hanya 180. Jadi saya katakan bukan mudah untuk mendidik anak-anak ini. Kemudian pada season akhir ini, pembicaraan saya adalah tugas pendidikan itu ada suatu pandangan yang disampaikan oleh wali murid, oleh orang tua dan siswa, seolah-olah adalah yang pertama tugas sekolah, tugas guru di sekolah. Tapi tugas pokok, tugas utama adalah tugas orang tua di rumah. Tentunya tugas mendidik bapak ibu terhadap anak. Sedangkan sekolah itu adalah
bahagian tambahan daripada tugas Bapak Ibu di rumah, maka dihantarlah ke sekolah. Apabila saya membaca literatur lahirnya sekolah, kenapa adanya sekolah? Karena ada orang tua masyarakat kita dari tempo dulu belum mampu, tidak mampu mendidik anak di berbagai disiplin ilmu. Kita paham tentang bidang-bidang tertentu, tidak paham tentang matematika, tidak paham tentang geografi, tidak tahu tentang biologi, maka untuk itu terbentuklah sekolah sebagai tambahan ilmu yang diajarkan oleh kedua orang tuanya di rumah, tambahannya di sekolah. Tapi kondisi hari ini dengan berbagai persoalan sosial masyarakat ini telah berbalik seolah-olah hari ini. Tugas anak adalah guru, tugas anak adalah sekolah. Kalau gagal, disalahkan sekolah. Kalau memang nakal, disalahkan sekolah. Itu pengertian yang salah. Sehingga hari ini mungkin sebentar lagi disampaikan oleh Ustaz Suryandra apa fungsi kedua orang tua di rumah dalam sukses mendidik anak. Kami di sekolah hanya membantu Bapak Ibu, bagian daripada yang Bapak Ibu tidak mampu mendidik di rumah, maka kami sampaikan di sini. Tapi apabila antara sekolah dan masyarakat dan orang tua, santri, siswa tidak ada suatu kerjasama yang baik, maka untuk itu biasanya adalah anak-anak kita juga akan gagal, akan tidak sukses apa yang diharapkan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Zul tadi. Ini yang perlu diluruskan. Sekolah-sekolah di bawah binaan Jaringan Islam Terpadu, katanya diskusi ataupun seminar ataupun parenting seperti ini dikatakan selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Mungkin kali ini karena jumlah santrinya, jumlah siswanya agak banyak, maka dipakailah gedung ini yang biasanya dipakai gedung lantai 3 di kampus induk, yaitu gedung MA Jangka. Jadi hari ini sangat penting bagi Bapak Ibu pada hari Sabtu dan berkesempatan lagi selamat kepada kita Provinsi Aceh, masyarakat Aceh, bahwa kemarin yaitu tanggal 2 September adalah Hari Pendidikan Daerah. Kampus ini selalu pada Hari Pendidikan Daerah tanggal 2 September selalu membuat momentum-momentum tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu satu minggu, yaitu untuk menggerakkan bagaimana memajukan pendidikan di Geren Aceh secara menyeluruh. Hadirin yang saya hormati, inilah yang mungkin dapat kami sampaikan, dan tugas sekolah sekali lagi adalah membantu Bapak Ibu sekalian. Namun kadang-kadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan, informasi-informasi seperti umpamanya terekspos dalam media. Ini adalah keinginan saya, terekspos dalam media. Sedikit saja ada pengutipan dana, ini yang terekspos. Sedikit saja terambil dana, terkutip dana dari masyarakat, biaya ijazah anak SD, ijazah anak min, seikhlasnya. Ada yang memberikan 20.000, 15.000, tapi itu riuh setengah ujung. Dia tidak paham bahwa anak SD itu, anak min itu di kelas 1 adalah pengganti mamanya di rumah. Kalau dia masih sesak kencing, guru yang membawa polisi, guru yang menyembokinya, guru yang membersihinnya. Tapi pada penghujungnya, pada saat diambil ijazah ada kotak amal sedikit. Itu biasanya dihebohkan, datang lagi mungkin perangkat dinas, pindahkan kepala tersebut, itu fungsi dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak peduli terhadap pendidikan. Hadirin yang saya muliakan, hal-hal seperti itu saya pikir ada kerjasama yang bagus antara sekolah dengan orang tua, bukan hanya dari segi lain-lain, tapi bagaimana di sekolah disampaikan dan apa tidak lanjut dalam masyarakat, dalam rumah keluarga, sehingga sukses daripada anak-anak tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan.
memenuhi permintaan panitia MC tadi untuk membuka secara resmi acara ini. Sebenarnya adalah bersama-sama di Ustaz Tul dan Ustaz Suyanda, tapi mewakilkan kepada kami adalah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Sabtu 3 September tahun 2016, kami mewakili kita semuanya membuka secara resmi seminar parenting membongkar rahasia sukses mendidik anak yang dilaksanakan oleh Sekolah Jaringan Islam Terpadu Kabupaten Biren. Semoga Allah, kita doakan kita semuanya, ada faedahnya, ada maknanya dalam seminar ini untuk sukses ananda buah hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita memasuki sesi terakhir rangkaian acara pembukaan kita pada hari ini. Mari dengan taziman kita dengarkan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ananda Hafid Zikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan
merupakan putra tercinta dari pasangan Bapak Amiruddin Muhammad dan Ibu Nurlita Atali yang saat ini aktif sebagai santri Madrasah Quran Lil Aulad An-Nur. Hadirin ayah bunda yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula serangkaian pembukaan seminar parenting pada hari ini. Ayah bunda yang dicintai Allah, sembari menunggu persiapan seminar, mari bersama kita saksikan profil sekolah Jaringan Sekolah Islam Terpadu Korda Biru, dibina oleh JSIT Korda Biru. Semoga ianya akan bisa menjadi mitra ayah bunda dalam mengantarkan putra-putri ayah bunda ke gerbang surganya. Allahumma amin. Ayah bunda calon penghuni surga, insya Allah. Akhirnya dimohon kami serahkan kepada moderator kita pada hari ini, Ibu Susi Herlina ANTK. Sebelumnya kami perkenalkan biodata beliau. Nama Susi Herlina ANTK. Tempat tanggal lahir Gampung Layatambo 22 Juni 1981. Alamat Gampung Layatambo, Kecamatan Pesangan. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Ibu dari 3 anak, guru tahsinul Quran, bidan di Puskesmas Pesangan Selatan, pembina Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Pesidu Aceh, pengurus harian Yayasan Al-Fatih Aceh. Nomor HP 0852 62 0604 74. WA dengan nomor yang sama. Moto hidup: berbuat baik selagi masih bisa dan masih diberi kesempatan. Iskaliman au mur syahidan. Pendidikan Min 1 Matan Lumpang 2, SMP Negeri 1 Matan Lumpang 2, SPK Muhammad Muhammadiyah Banda Aceh, IAIN Al-Nagiri, dan AKES Pemkab Aceh Utara D3 Kebidanan. Berkenan kepada Ibu mengarahkan acara selanjutnya. Saya Novi Susanti, saya Maya Maulida undur diri. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah bunda yang rahmati Allah, atas pertemuan yang indah ini, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi salah satu pertemuan yang dicatat oleh Allah sebagai nilai-nilai kebaikan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkumpul dalam salah satu majelis ilmu Allah atau majelis ilmu Allah yang di situ disebutkan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, dikaji ayat-ayat Allah, dan di majelis ilmu itu mengajak manusia untuk mengingat kepada Allah, maka majelis itu menjadi salah satu majelis yang diberkahi oleh Allah.
dan juga akan Allah turunkan kepada majelis tersebut sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga dia berada dalam majelis tersebut merasakannya sampai akhir majelis. Subhanallah. Semoga duduk kita hari ini menjadi salah satu momen kita menghadiri majelis ilmu pada hari ini. Ya Allah. Kemudian Allah. Kemudian salam dan salam bersama-sama kita sampaikan kepada keluarga besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul yang telah memberikan uswah dan kedua bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi generasi terbaik sebagaimana yang pernah Rasul ukir. Lebih kurang 23 tahun beliau mendampingi kita semua umat di masa awal itu, terutama sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat kecil, ya, yang telah mereka juga memberikan ilmu untuk terbaik mereka kepada umat. Nah, situ kita melihat konsep pendidikan yang luar biasa, sebuah konsep pendidikan nabawiyah yang telah Rasulullah gariskan, dan mudah-mudahan hari ini konsep itu bisa kita jadikan suri tauladan dalam kita mendidik anak-anak kita. Baik, mudah-mudahan Allah, hari ini ada dua pemateri kita yang sudah berhadir bersama kita, insya Allah. Saya undang pemateri kita ke depan. Yang pertama, Ustaz kita Haji Suryanda Lubis SAG. Insya Allah akan saya bacakan biodata beliau. Nama Ustaz Haji Suryanda Lubis SAG, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 20 Februari 1974. Kemudian alamat beliau di Jalan Misal nomor 76 Medan. Insyaallah pekerjaan beliau adalah konselor Rumah Keluarga Indonesia atau RKI Provinsi Sumatera Utara. Kemudian nomor HP beliau, ayah bunda bisa mencatat, mudah-mudahan bisa kita kontak bersama-sama di 0812 60 16 16 01. Saya ulang, 0812 60 16 16 01. Kemudian beliau juga punya WA di nomor yang sama, dan beliau punya moto hidup yang luar biasa, indah bersama keluarga ke surga dan abadi. Subhanallah, sebuah cita-cita yang luar biasa bisa masuk surga bersama-sama, ayo insyaallah. Dan pendidikan terakhir beliau adalah di S2 IAIN Sumatera Utara. Akan melaksanakan kepada Ustaz Suryanda. Dan insyaallah sebentar lagi Umi akan membersamai kita juga ke depan. Umi kalau sudah siap silakan ke depan. Saya juga akan membaca biodata dari Umi. Nama Hajjah Sri Klatanti MD. Subhanallah. Magister teknik, seperti Pak Amin bilang tadi, bahwa yang melakukan ini bukan hanya magister tarbiyah atau magister agama, itu Pak Amin kira-kira, tetapi juga wajib dilakukan oleh semua bidang magister yang lain tanpa pandang bulu, tanpa pandang jurusan, karena memang untuk menangani peradaban ini perlu dilakukan oleh tangan-tangan diri bersama magister-magister berbagai lini pendidikan kita, insyaallah. Ya, tempat tanggal lahirnya di Pangkalan Susu 23 Januari 1971. Alamat sama dengan Ustaz, mungkin beda rumah Ustaz, di Jalan Misal nomor 76. Pekerjaan Subhanallah, ibu rumah tangga. Barakallah. Kemudian nomor HP beliau bisa kita catat bersama-sama, mudah-mudahan kita juga bisa kontak dengan Umi insyaallah. 08 13 97 55 24 30. Kemudian beliau punya moto hidup, menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, agama, dan dakwah. Subhanallah. Pendidikan beliau di SD Al-Wasliyah, kemudian di SMP Al-Wasliyah, MAN 1, D3 Politeknik. Saya ulang, D3 Politeknik Universitas Sumatera Utara, luar biasa. S1 Fakultas Teknik Sipil Universitas
Universitas Sumatera Utara Berenang. Kemudian S2 Fakultas Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara. Siapa bilang pendidikan ini hanya milik orang-orang dari jurusan Tarbiyah dan Fakultas Keguruan serta Ilmu Pendidikan? Kemudian pengalaman, pernah menjadi wakil ketua Asosiasi Majelis Taklim Indonesia atau AMI Sumatera Utara, kemudian wakil sekretaris Himpauni Sumatera Utara, kemudian Dewan Pembina Persatuan Muslimah atau Salimah Sumatera Utara. Baik, insyaallah saya sudah memperkenalkan kedua pembantu kita, dan tentunya pada hari ini kita sangat ingin menggali bagaimana sebenarnya konsep terbaik yang harus kita terapkan dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi masa depan. Saya yakin ayah muda yang hadir di sini adalah ayah muda yang sudah sangat berpengalaman dalam mendidik anak-anak kita dan minimal mempersiapkan ilmu untuk mendidik anak-anak kita. Dan tidak salah kalau hari ini kita di sini berkumpul bersama kita dalam rangka untuk menggali lagi, mencari lagi, menambah lagi ilmu yang sudah kita miliki. Sepakat? Sepakat ya, insyaallah. Kalau begitu kita sudah bisa masuk, dan seorang khulafaur rasyidin, Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengungkapkan sebuah kata-katanya, ikatlah ilmu dengan menulis. Jadi ini biasanya ibu-ibu nih bukan paling suka menulis. Mungkin ibu-ibu sudah bisa menyiapkan senjatanya. Semoga senjata itu menjadi modal terbaik bagi kita dalam mendidik generasi yang akan datang, insyaallah, dan itu akan sabar dari rumah-rumah kita. Alhamdulillah, kita sudah lengkap di atas, dan insyaallah ini saya sampaikan kepada Ustaz Suliandra, Bapak Ustaz, atas segala arahannya sebelumnya. Dia tergantung suaranya masuk ke speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.